satu hari dari membaca surah Yasin, Al-Waqiah, Al-Mulk, dan Ar-Rahman. Bila terasa berat, ibu sukanya surah apa? Surah Al-Waqiah, silahkan dibaca ya Bu. Kenapa kok baca Quran untuk dunia? Ibu jangan membatasi kekayaan itu hanya materi. Kita hidup tenang itu rezeki, betul tidak Bu? Kita bisa berkumpul dengan keluarga, dengan suami yang menyayangi kita, anak-anak sehat, semuanya rezeki bukan? Rezeki. Punya tetangga yang baik, rezeki tidak? Rezeki. Tapi Umi tetangganya kurang baik, suka julid, rezeki. Kenapa disebut rezeki? Kebaikan bisa kita jadikan jalan bersyukur, keburukan bisa jadi jalan kita bersabar. Ketika orang lain menyakiti kita, mendolimi kita, maka pahala mereka pindah ke kita, dosa kita pindah ke mereka, asal kita benar menyikapinya. Tapi itu yang susah, betul tidak Bu? Kalau menurut nafsu, ada orang lain menyakiti kita, maunya kita lebih membalasnya. Dia ngomongin kita, maunya diomongin lagi. Itu menurut nafsu. Tapi kita diberikan iman oleh Allah, diberikan pikiran oleh Allah, apalagi kita istiqomah wirid. Dengan wirid inilah harus jadi jalan kita lebih memperbaiki lagi kualitas ibadah dan akhlak kita ya Bu. Jadi jangan sampai hari Jumat kita pergi ngaji tapi tidak ada bekas sedikit pun dalam kehidupan kita. Bukan mubadir, tidak ada mubadir dalam kebaikan. Jangan begini, udahlah kalau gitu gak usah wirid aja. Jangan, malah itu rugi. Berhenti dari sesuatu amal yang sudah kita istiqomahkan itu rugi. Karena duduknya saja di majelis ilmu menjadi jalan pertolongan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira punya dosa nggak Bu? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau super banyak? Kalau kita bikin perbandingan, dosa kita seperti api korek api atau api kebakaran hutan? Bahkan lebih banyak dosa yang disengaja atau yang tidak disengaja? Tidak disengaja. Dua-duanya ya Bu ya. Saking banyaknya kita jarang bisa nangis ingat dosa. Kita gampang nangisnya kalau dimarahin suami, kalau kesinggung sama tetangga, baru kita galau, baru kita gampang nangis. Saking sudah banyaknya dosa kita. Makanya dengan adanya wirid ini salah satu jalan meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin Ibu pembekalan di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah membaca surah Yasin minimal 1 kali 1 hari. Dalam 1 hari tidak boleh lepas dari membaca 4 surah Yasin. Surah apa lagi Bu? Al-Waqiah, Ar-Rahman, Al-Mulk. Yasin setelah maghrib. Kalau punya kegiatan lain kapan saja bisa. Al-Waqiah setelah sholat duha, setelah sholat tahajud. Kalau tahajudnya enggak, setelah sholat duha boleh. Al-Mulk sebelum tidur atau setelah sholat isya. Kalau memang Ibu lupa kapanpun boleh. Ar-Rahman subuh setelah sholat subuh. Silakan. Kalau dirasa berat 4 yang itu Ibu ambil 1 yang Ibu suka, istiqomahkan. Rasakan kehebatan kemuliaan dari kemuliaan Al-Quran yang kita baca akan menjadi jalan kemudahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai, kalau nggak sempat baca tapi lewat handphone sambil masak, kalau nggak ngajar masak kalau pagi nggak boleh. Oh, Pakai handphone pakai handphone. Jadi Umi lagi masak sambil dengerin. Ya kan karena nggak ada waktu tuh. Oh, Masak sibuk. boleh. Boleh. Boleh mendengarkan, tapi itu jatuhnya jadi simaan, bukan membaca ya. Kalau membaca itu kita membaca gitu. Ya sudah, kalau memang banyak kegiatan sehingga tidak punya waktu, ambil aja 1 surah yang Umi bisa, duduk buka Al-Qurannya, itulah yang
paling afdol karena baca. Kalau mendengar simaan bagus juga, sama juga pahalanya, tapi lebih bagus lagi kalau yang dinamakan membaca qiraah. Iqra adalah buka Al-Quran lalu membaca. Insyaallah mudah-mudahan sama-sama dapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah